Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni Alexandra dengan NIM 210208502054. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai pada hari ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Samsida MPD dan Ibu Israwati Hamzah SPD MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengajar kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan laporan hasil analisis saya terkait dengan video disabilitas. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku diri seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses, dan pembuatan cara mendidik. Dari sinilah dapat diartikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan membudayakan manusia dan memanusiakan manusia. Melalui pengajaran, pendidikan tidak akan selesai sebab hakikat manusia itu sendiri selalu berkembang mengikuti zaman. Pendidikan merupakan hak setiap orang, baik orang normal maupun penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi. Penyandang disabilitas yang masih memungkinkan mengikuti pengajaran di sekolah reguler harus dapat diterima di sekolah dasar reguler, karena dengan keterbatasannya penyandang disabilitas dapat mengikuti proses belajar bersama teman-teman seusianya di sekolah dan di sekolah dengan baik. Disabilitas merupakan istilah yang akhir-akhir ini menjadi trending topik dan merupakan topik yang akhir-akhir ini aktual dibicarakan atau menyebut anak atau seseorang yang mengalami gangguan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan fisik pada seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami disabilitas memerlukan bantuan untuk mendukung semua aktivitasnya sehingga anak disabilitas termasuk anak yang membutuhkan kebutuhan khusus. Disabilitas tidak hanya dianggap sekedar masalah kesehatan. Hal tersebut terjadi untuk mencapai keseimbangan antara mengakui ketidaksempurnaan dan mencegah adanya motivasi menyimpang dan kepura-puraan sakit. Jadi, disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana mereka berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi di masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut lahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Disabilitas fisik. Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik atau salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan sensorik seseorang. Yang kedua, disabilitas mental. Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi, tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental, contohnya adalah gangguan kejiwaan. Yang ketiga, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian luas yang mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Contohnya adalah seseorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Yang keempat, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilahnya biasa digunakan terutama pada anak penyebab disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya juga bisa terganggu. Yang kelima, disabilitas perkembangan. Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah atau pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual dan mental, contohnya spina bifida. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104 Menkes 2 Tahun 99 tentang rehabilitasi medis, pada pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, derajat cacat 1, yaitu mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan. Yang kedua, derajat cacat 2, yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan alat bantu. Yang
Yang ketiga, derajat cacat 3 yaitu dalam melaksanakan aktivitas sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan alat bantu. Yang keempat, derajat cacat 4 yaitu dalam melaksanakan aktivitas tergantung terhadap pengawasan orang lain. Yang kelima, derajat cacat 5 yaitu tidak mampu melaksanakan aktivitas tanpa bantuan orang lain atau tersedianya lingkungan khusus. Dan yang keenam, derajat cacat 6 yaitu tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu oleh orang lain. Menurut Rahayu DKK 2013 terdapat 4 asas yang menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Pertama, asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat bangunan yang bersifat umum dalam lingkungan. Yang kedua, asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam lingkungan terbangun harus memperlihatkan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Dan yang keempat, asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa bantuan orang lain. Mungkin Anda berempati pada penyandang disabilitas yang ditemui. Mungkin juga Anda ingin membantu dan membuat mereka nyaman, tetapi tidak semua hal yang menurut Anda benar untuk dilakukan akan terasa baik oleh mereka. Berikut hal-hal yang dirasakan oleh orang penyandang disabilitas. Yang pertama, mereka tidak butuh yang berlebihan. Pernah melihat orang yang membungkukkan badannya saat berbicara dengan orang yang duduk di kursi roda? Mungkin saja maksudnya untuk menghargai, tetapi bagi penyandang disabilitas duduk di kursi roda bukan berarti mereka kesulitan untuk mendengar. Hal itu membuat justru mereka tidak nyaman dan dianggap terlalu berlebihan. Yang kedua, mereka hanya ingin diperlakukan secara normal. Sebagaimana manusia biasa juga ingin diperlakukan sama tanpa memperlihatkan bahwa ada yang kurang dan berbeda pada dirinya. Hanya karena tuli bukan berarti mereka tidak mendengar. Meneriakan sesuatu dengan harapan bisa mendengarnya hanyalah berkesan kasar dan sama sekali tidak membantu. Jadi bicaralah normal, sabar dengan menggunakan pendekatan yang baik agar mereka bisa menangkap apa yang dimaksud. Yang ketiga, mereka tidak butuh dikasihani. Ingat, para penyandang disabilitas mungkin bisa menginspirasi, tetapi apa yang membuatnya begitu, mungkin mereka tidak merasakannya. Jadi tidak perlu memaksakan bentuk penghargaan yang memang tidak perlu mereka terima. Dan yang keempat, mereka belum tentu bisa bersahabat dengan segala kekurangannya. Berkaitan dengan butir sebelumnya, menganggap bahwa mereka menginspirasi untuk sesuatu yang rasanya tidak benar-benar mereka lakukan. Ini hanya menoleh rasa sakit. Seseorang benar-benar menginspirasi ketika ada hal yang luar biasa dilakukan. Dan yang kelima, mereka lebih peka pada kenyataan. Meskipun penyandang disabilitas bersusah payah melewati segala penderitaannya dengan patut memperlihatkan, bukan berarti mereka nyaman dengan kepalsuan. Tapi secara tak sadar empati seseorang justru membuatnya tetap dipedulikan. Dan yang keenam, mereka juga bisa melakukan segalanya dengan baik lewat kekurangannya. Mungkin hal ini menjelaskan kesalahan yang secara tak sadar telah banyak dilakukan oleh para penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka juga ingin mendapatkan privasi untuk berusaha melakukan segalanya sendiri, termasuk mengurus hal yang tampak sulit dilakukannya. Oleh karena itu, cobalah berlaku sama sebagaimana memperlakukan manusia normal lainnya. Ada baiknya bertanya dulu saat ingin menawarkan bantuan. Tempatkan empati pada hal yang memang diperlukan, karena ini semua akan membuat mereka terasa lebih berarti dan dihargai serta diperlakukan secara manusiawi. Timbulnya disabilitas dapat dilatar belakangi oleh masalah kesehatan yang timbul sejak lahir. Kronis maupun akut yang cedera diakibatkan oleh kecelakaan perang, kerusuhan, dan lain sebagainya. Faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka penyandang disabilitas di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat gangguan atau kerusakan organ pada fisik yang dapat mengakibatkan kelainan dan kerusakan organ sehingga menyebabkan berbagai hambatan, salah satunya adalah cacat fisik sejak lahir. Yang kedua, rendahnya pemahaman masyarakat tentang permasalahan disabilitas kemudian distigma sebagai kutukan atau nasib.
Isolasi dan perlindungan yang berlebihan juga kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas sebagai dari penanganan. Yang ketiga, kurangnya upaya penemuan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat berpengaruh. Belum lagi, masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis miskin dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Dan yang terakhir, banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan dan menutupi bila ada anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Cara keluarga menghadapi penyandang disabilitas. Keluarga merupakan suatu kesatuan sistem. Jika ada seseorang keluarga mengalami disabilitas, mau tidak mau keluarga berubah juga. Namun, apabila reaksi penyandang disabilitas menjadi negatif, keluarga butuh usaha lebih keras. Berikut cara yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga agar dapat menghadapi kondisi penyandang disabilitas baru. Pertama, menerima keadaan anggota keluarga atau pasangan yang tidak dapat diubah kondisinya. Dan yang kedua, menjalani setiap proses berbagai pembelajaran dari kondisi yang muncul. Yang ketiga, tunjukkan keterbukaan atas kondisi penyandang disabilitas. Yang keempat, tidak menunjukkan penyesalan dan membantu penyandang disabilitas baru. Selain cara keluarga untuk menghadapi anggota penyandang disabilitas, ada pun cara-cara untuk guru yang menghadapi murid penyandang disabilitas. Yang pertama, melakukan identifikasi atau asesmen. Asesmen sendiri merupakan kegiatan untuk menemukan anak. Tujuan asesmen yakni untuk melihat kondisi karakteristik anak hingga kemampuan awal anak untuk nantinya menjadi dasar pembuatan program pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, menyusun program pembelajaran individu. Setelah mengetahui kemampuan awal anak, mulai kegiatan individu, identifikasi, asesmen, maka selanjutnya adalah menyusun program pembelajaran individu. Yang ketiga, pemilihan metode belajar yang sesuai. Contohnya metode ini bisa digunakan anak disabilitas, misalnya drill atau latihan berulang-ulang, eksperimen, demonstrasi praktek karya wisata, dan lain-lain. Yang keempat, pilih materi akademik fungsional. Sebaiknya dalam mendidik anak disabilitas menggunakan materi akademik fungsional, maksudnya adalah materi tersebut dapat diterapkan dalam anak dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah penggunaan mata uang, mengenai waktu dan jam, dan lain-lain. Yang kelima, ajarkan keterampilan kompensatoris, merupakan kemampuan khusus yang diberikan pada anak disabilitas sesuai kebutuhan, misalnya keterampilan ini untuk tunanetra, yakni orientasi dan mobilitas. Tunarungu yakni bina persepsi dan bunyi, serta irama. Tunagrihita yakni bina diri, dan tunadaksa yakni bina gara, autis yakni bina komunikasi, dan lain-lain. Yang keenam, bangun kedekatan pada anak. Membangun kedekatan pada anak upaya anak ini menjadi nyaman dalam belajar sehingga apa yang dipelajari lebih mudah diserap oleh anak. Yang ketujuh, gunakan media dalam mengajar. Media merupakan hal yang penting dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Dengan menggunakan media, bisa membuat siswa memahami materi sangat mudah. Juga memungkinkan anak mengalami pembelajaran yang lebih nyata dan anak tidak hanya sekadar membayangkan. Yang kedelapan, gunakan analisis tugas dan teks analisis. Dalam menangani anak berkebutuhan khusus sangat cocok menggunakan analisis tugas. Contohnya yakni dalam mengajarkan sikat gigi pada anak bisa dimulai dari mengambil alat, kemudian menaruh pasta gigi sehingga menggosokkan pada gigi dengan baik. Bila langkah satu belum dikuasai, jangan lanjutkan ke langkah yang lebih rumit. Dan yang kesembilan, terapkan nomor atau punishment. Selanjutnya yakni terapkan nomor atau punishment atau hadiah serta hukuman. Dengan menerapkan cara tersebut, upaya anak memahami apa yang dilakukan dan tidak dapat dilakukan karena dapat disebut, dan apa yang bagus dilakukan karena dapat memberi efek baik. Yang ke-10, latih dan ajari dengan sabar. Kesabaran perlu ditanamkan dalam diri seorang pendidik dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus, karena tidak semua yang diajarkan dapat diterapkan dengan cepat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi. Yang ke-11, hindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Sebagai guru mempunyai ekspektasi boleh, namun akan
Akan tetap baik jangan terlalu tinggi ekspektasi, karena yang terlalu tinggi ekspektasi bukan membuat guru lebih produktif, namun malah bisa membuat seseorang guru terbebani atau tidak maksimal karena materi yang dirancang malah tidak kunjung dikuasai oleh siswa. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, ulangi dan ulangi. Prinsip selanjutnya adalah ulangi dan ulangi, agar materi yang telah dikuasai dipahami oleh anak dan dapat pindah ke ingatan jangka panjang di otak. Disabilitas menjadi salah satu isu kemanusiaan yang menjadi perhatian saat ini. Penyandang disabilitas sebelumnya menjadi objek yang dikenai suatu kebijakan, mulai merubah peran mereka untuk kemudian menjadi subjek dalam proses perumusan kebijakan. Tindakan afirmasi ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak mereka secara lebih legal dan mendapatkan perlakuan yang inklusif dari masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian hasil laporan dari saya. Bila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.